yang terjadi di wilayah Nusantara, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat itu sangat signifikan, sangat penting. Jadi untuk program Manunggal Air ini sasarannya itu daerah yang kesulitan air, terpencil. Tentunya bahwa pemerintah melihat TNI saat ini sangat-sangat respon terhadap apa yang menjadi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Kita cukup terbantu yang tadinya dengan kesulitan air bersih. Mewakili warga masyarakat Kelurahan Jatirangga khususnya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI dalam hal ini Kodim 0507 Kota Bekasi beserta jajaran pemerintah Kota Bekasi, yang mana pemerintah beserta TNI sudah melakukan langkah cepat dalam hal mengantisipasi krisis air yang berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, senang sekali tentunya saya Andriansa hari ini kembali menyapa pemirsa di rumah, tentunya dalam program spesial COD. Tentunya hari ini kita akan podcast bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan tentunya kali ini saya hadir dengan suasana yang berbeda, tidak seperti sebelumnya. Hari ini saya langsung ada di Kodim 0507 Kota Bekasi. Wow, luar biasa sekali. Dan tentunya seperti biasa, tema kita hari ini sangat luar biasa. Tetapi sebelum saya menjelaskan ke temanya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber yang tentunya hadir dalam podcast hari ini. Sudah hadir bersama kami tentunya 3 narasumber yang luar biasa tentunya hari ini. Pertama, ada Letkol Infantri Teddy Sofyan, Sarjana Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Siap Pak. Pak Kasdim sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tentunya bersama Kasdim 0507 Kota Bekasi. Hadir juga tentunya hari ini perwakilan dari Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi tentunya ya. Hadir bersama Kepala Bidang Perumahan Pemukiman Disperkimtang Kota Bekasi. Hari ini ada Pak Andi Parulian Manurung SAP. Pak Andi, sehat? Selamat pagi Mas Adrian. Siap. Salam kenal. Wow, luar biasa tentunya ya. Karena hari ini saya hadir di Kodim, jadi saya suaranya harus lebih semangat lagi ya, seperti itu. Nah, ada satu lagi tentunya hadir bersama kami, tentunya ini dari tokoh masyarakat Kelurahan Jatirangga bersama Pak Iman Ambung. Selamat pagi Mas Andri. Pagi Pak Iman. Selamat pagi. Sehat Pak Iman ya? Alhamdulillah sehat. Ini sudah ciri khas sekali ya identik KDM ya. Bapak Aing. Ada ikatnya ya, ciri khas daerah sekali. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak-bapak tentunya sudah hadir dan menyempatkan waktunya di podcast COD hari ini. Dan tentunya tema kita hari ini adalah Manunggal Air, ketika TNI Angkatan Darat hadir menjawab kebutuhan. Wow, temanya nih luar biasa sekali. Pertanyaan yang pertama langsung saya lempar ke Pak Kasdim kalau gitu ya. Silakan. Siap, Pak Kasdim. Tentunya kita lihat program-program unggulan dari TNI Angkatan Darat ini ya Pak Kasdim ya. Sejumlah program unggulan juga tentunya sudah dilaksanakan dan berjalan ya Pak ya. Kemudian juga yang program unggulan ini langsung menyentuh kebutuhan ke masyarakat. Mungkin dari Bapak sendiri bisa dijelaskan Pak seperti apa sih secara umum yang menjadi fokus dari program unggulan TNI Angkatan Darat? Ya. Jadi untuk fokus program Angkatan Darat dalam hal ini dari Bapak Kasat itu program yang jadi unggulan yaitu yang pertama jembatan. Jembatan pada saat kejadian bencana di Aceh itu Bapak Kasat langsung melaksanakan tindakan cepat, kemudian jembatan itu terbangun untuk menjangkau ke seluruh daerah-daerah pelosok
masyarakat. Termasuk juga karena terkendala air bersih, beliau Angkatan Darat juga melaksanakan program pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih dari masyarakat, demikian. Oke, dari salah satu tadi yang Pak Kasdim sampaikan, Iya. ini ada salah satu program yang namanya Manunggal Air ya Pak? Iya, betul. Nah, menjadi salah satu program juga yang cukup dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat tentunya, Betul. Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang maksudnya yang melatar belakangi lahirnya dari program Manunggal Air ini Pak? Program Manunggal Air itu yang melatar belakangi adalah bahwasannya di era saat ini, khususnya terjadinya globalisasi atau perubahan iklim global yang signifikan, sehingga debit air di berbagai wilayah menjadi tidak menentu, kemudian termasuk banyaknya bencana yang terjadi di wilayah Nusantara, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat itu sangat signifikan, sangat penting. Jadi untuk program Manunggal Air ini sasarannya itu daerah yang kesulitan air, terpencil, kesulitan air, kemudian daerah kawasan padat penduduk dan industri. Kebetulan Kota Bekasi itu merupakan daerah yang padat penduduk, sejumlah kurang lebih 2,6 juta penduduk, serta dikelilingi kawasan industri. Perlu adanya air bersih bagi masyarakat, dan masyarakat juga memang membutuhkan, sehingga menyambut baik program dari Bapak Kasat, kita juga melaporkan bahwasanya perlu air bersih di wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian, program dari Bapak Kasat, program sumur bor ini Manunggal Air akhirnya ada di Kota Bekasi, demikian. Nah, Pak Kasdim, tentunya kalau kita bicara khusus di Kota Bekasi nih Pak, sejauh ini kalau implementasinya sendiri dari Kodim 0507 Kota Bekasi ini sudah sejauh mana dan sudah ada beberapa titik nih Pak? Iya. Saat ini yang sudah selesai ada 2 titik, namun akan berjalan terus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi untuk mencari titik-titik yang mana sangat membutuhkan air bersih. Karena kita ketahui bersama di Kota Bekasi ini kan dulu daerah rawa, sehingga perlu air bersih yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Karena kalau namanya daerah rawa itu di lapisan permukaan tanah itu masih mengandung unsur zat besi, sehingga perlu sumur bor yang kedalamannya lebih dari 30 meter untuk mendapatkan air bersih. Seperti itu. Oke, kita juga ada ini juga nih Pak. Berarti ini ya yang titik-titik yang sudah. Iya, titik yang sudah selesai, yang sudah dikerjakan. Ada di 2 titik, di Koramil, wilayah Koramil Pondok Gede, dan wilayah Koramil Jati AC. Demikian. Oke, oh ini berarti sudah termasuk. Iya, ini program Bapak Kasat, TNI Manunggal Air, ya. Seperti ini gambarannya. Oh ini proses, Ya, proses survei, berlangsungnya. kami bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mencari titik sumber air bersih, sehingga tidak salah pengeboran. Iya, Seperti itu. Oke. Masih ada lagi tentunya nih videonya ya. Kalau ini tadi dari Dari Pondok Gede. Pondok Gede. Ya, seperti itu. Ada satu lagi tentunya videonya Di wilayah Koramil Jati AC. Jati AC. Yang ini. Air adalah sumber kehidupan. Melalui program TNI Manunggal Air, TNI Angkatan Darat terus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ini bantuan dari Bapak Kasat langsung. Jadi kita realisasikan untuk kebutuhan, untuk keperluan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan Iya, masyarakat ya. betul. Memang seperti tadi yang sudah disampaikan, air adalah sumber kehidupan. Iya, betul. Oke. Karena kebutuhan pokok itu, aduh, kalau nggak ada air kan repot ya. Masyarakat kalau pakai sumur
konvensional itu paling ngebor gali 10-15 meter dapatnya airnya nggak bagus, airnya air kuning ya, mengandung karat gitu, unsur besinya tinggi. Itu alhamdulillah dengan bantuan dari Bapak Kasat, program TNI Manunggal Air bisa terrealisasi. agar secara optimal oleh warga. Dengan Jadi kita juga pengen tahu Pak, kalau proses tahapan-tahapannya sendiri berarti melakukan survei terlebih dahulu. Jadi di sini peran Babinsa kami harapkan untuk berkoordinasi dengan masyarakat yang membutuhkan air, kemudian setelah itu dari Babinsa di wilayah melaporkan ke Koramil, lanjut ke Kodim, kemudian kami bersama dengan pemerintah kota melakukan survei titik lokasi yang sekiranya strategis baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, daerah-daerah konsentrasi masyarakat yang sangat membutuhkan tersebut, dan titik tersebut memang betul-betul debit airnya bagus untuk dibor seperti itu. Jadi memang peran-perannya sendiri jadi sudah berkolaborasi antara masyarakat, tokoh masyarakat dengan pemerintah korporasi dan TNI, TNI. Yes, betul seperti itu. Pada saat nanti implementasi di lapangan semuanya juga sudah tepat ya Pak ya, tepat betul. Dengan sasarannya seperti itu. Nah, Pak Kasdim, kemudian kalau program seperti ini kan tentu tidak bisa berjalan sendiri Pak. Sejauh ini bagaimana sih Pak kolaborasi dengan pemerintah atau stakeholder dari Kodim 0507 Kota Bekasi ini seperti apa Pak kolaborasinya? Kolaborasinya seperti yang kami tadi sampaikan, begitu ada bantuan dari Bapak Kasat untuk program air bersih, kita juga ketahui bersama Kota Bekasi membutuhkan sumber air bersih. Kebetulan juga sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya dengan Pak Wali, ada program air minum, istilahnya ini ada sinkronisasi seperti itu. Nah dari situ para Babinsa mencari titik lokasi, menanyakan masyarakat yang membutuhkan air bersih, yang selama ini mereka menggunakan air yang tidak bisa dikonsumsi, seperti itu. Menyambut baik hal itu, kami berkoordinasi dengan dari Perkimtan, melaksanakan survei bersama, mencari titik yang sangat strategis lah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Kemudian titik tersebut dibor, airnya juga untuk kepentingan masyarakat. Oke, berarti saya mau ke Pemkot Bekasi. Ini ada Pak Andi. Pak Andi, kalau dari perspektifnya sendiri dari pemerintah Kota Bekasi ini bagaimana Pak pemerintah melihat program Manunggal Air yang tentunya dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat? Baik. Terima kasih Mas Andrian. Jadi bagi pemerintah khususnya Kota Bekasi bahwa perspektif terkait program ini memang cukup baik, sangat baik, karena memang tentunya bahwa ini adalah sebetulnya wujud nyata bahwa negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena memang ya tentunya bahwa berbicara air minum, tentunya ini sebetulnya bahwa air bersih itu adalah sebetulnya merupakan hak konstitusional bagi setiap warga masyarakat. Jadi memang tentunya bahwa pemerintah melihat TNI saat ini sangat-sangat respon terhadap apa yang menjadi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa tentunya kehadiran TNI ini adalah untuk mempercepat pemenuhan hak khususnya di wilayah-wilayah yang memang saat ini sangat-sangat membutuhkan. Karena tentunya bahwa dengan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat ini sebagai bentuk solusi dari apa yang menjadi persoalan kita saat ini, khususnya terkait masalah kebutuhan air minum. Nah, selanjutnya bahwa kehadiran TNI ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah Kota Bekasi dan juga TNI, khususnya Kodim 0507, bahwa ini adalah salah satu bentuk
sinergitas, dan ini pun juga sebetulnya selaras dengan program pemerintah Kota Bekasi, khususnya di RPJMD kita, bahwa kebutuhan untuk menyediakan kebutuhan air minum ini memang tentunya ini pun juga menjadi target kami di dalam memberikan pelayanan terhadap warga Kota Bekasi pada umumnya. Karena memang tentunya bahwa kolaborasi antara pemerintah Kota Bekasi dan juga TNI ini, ya sebetulnya ini banyak aspek yang menjadi keuntungan bagi pemerintah sendiri. Karena dari sisi efisiensi dan efektivitas tentunya ini pun juga sangat-sangat bergantung terhadap program yang nantinya akan kita canangkan ke depannya gitu. Dan juga tentunya bahwa program ini pun juga sebetulnya sangat-sangat berdampak. Ya bisa dikatakan bahwa program Manunggal Air ini yang dilaksanakan oleh TNI ini sebetulnya sudah bukan apa ya, bukan berbicara pekerjaan yang baru sebetulnya, tapi ini lebih kepada bahwa program ini sebetulnya yang kami harapkan nantinya ini bisa berkesinambungan ke depannya. Karena tentunya bahwa dampak yang diterima oleh masyarakat ini sangat-sangat besar sekali, terutama dari sisi kesehatan dan juga perekonomian. Karena memang ya tentunya bahwa berbicara air bersih ya tentunya bahwa kesehatan, karena ini akan juga sebagai sebagai pencegahan. Karena bagaimanapun juga warga sangat-sangat membutuhkan. Karena bagaimana kalau warga itu tidak bisa menikmati air bersih, ya tentunya ini akan berdampak terhadap kesehatan pada warga kita, gitu kan. Nah makanya ya tentunya bahwa kehadiran teman-teman khususnya di TNI, ya ini pun juga bisa kedepannya ini bisa terus dilanjutkan, dan tentunya pun juga pemerintah Kota Bekasi nantinya pun juga seiring berjalannya kita pun juga terus melakukan koordinasi supaya program ini bisa selaras dan juga bisa berkelanjutan di kemudian hari. Kemudian ya Pak Andi, kalau dari pemerintah Kota Bekasi sendiri, dari segi bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemkot agar nantinya program seperti Manunggal Air ini kan tentunya sudah berjalan ya Pak. Jadi tidak hanya berhenti pada pembangunan fasilitasnya saja. Nanti seperti apa kedepannya, tentunya khusus masyarakat di Kota Bekasi juga gitu Pak. Ya, jadi untuk kedepannya bahwa tentunya terkait masalah apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman TNI, tentunya ini pun juga harus kita sambut dengan baik. Bahwa dengan adanya program Manunggal Air ini tentunya bahwa pemerintah pun juga pastinya akan merespon bahwa dengan ketersediaan air bersih, ya tentunya ini pun juga menjadi PR kami ke depannya, bahwa terkait masalah penyediaan air bersih ini memang saat ini pun juga kondisi air bersih yang ada di Kota Bekasi ini memang sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat kritis, karena memang itu tadi melihat bahwa banyak faktor yang memang yang menyebabkan bahwa kondisi air di Kota Bekasi ini memang sangat-sangat kritis sekali. Ditambah lagi dengan fenomena cuaca di mana kita memasuki musim kemarau yang cukup panjang. Jadi sehingga mungkin nanti ke depannya bahwa pemerintah Kota Bekasi dan juga TNI kita mencoba melakukan beberapa strategi supaya kita bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini, khususnya untuk kebutuhan air bersih. Kira-kira seperti itu Pak. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Pastim dan juga Pak Andi ya, melihat memang dari Kota Bekasi ini adalah kota industri ya, kemudian juga penduduk juga besar sekali ya, banyak sekali. Nah kalau dari Pemkot sendiri, Pak Andi, maksudnya ada nggak sih Pak tantangannya Pak? Tantangan yang tentunya dihadapi tentunya dalam penyediaan akses air ini tentunya bagi masyarakat, dan khususnya ini kan tadi sempat disampaikan di wilayah perkotaan, industrinya banyak, kemudian juga penduduknya juga luar biasa gitu sebenarnya. Gimana Pak? Ada tantangannya sendiri nggak Pak? Jadi, ya kalau melihat tantangan itu sendiri pastinya ada Pak. Ada, ya betul. Pastinya ada. Karena memang betul bahwa
setiap program yang kita lakukan itu memang punya tantangan tersendiri gitu ya. Jadi tentunya khususnya dengan program Manunggal Air ini adalah salah satu upaya solusi yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, namun di sisi lain bahwa memang ada beberapa tantangan ya yang kita hadapi, khususnya pada saat kita berhadapan dengan masyarakat dan juga pada saat kita istilahnya memberikan satu pemahaman khususnya terkait masalah program yang kita lakukan. Nah, khususnya untuk penyediaan air bersih ini memang pertama itu ada beberapa persoalan, terutama masalah tingkat pencemaran. Betul. Tingkat pencemaran air baku. Karena memang tentunya bahwa Kota Bekasi yang mungkin notabene bahwa kita itu dilintasi oleh Kali Bekasi yang merupakan sebetulnya sumber utama air baku kita yang nantinya itu akan mengaliri beberapa sumber-sumber ya kan yang nantinya itu akan dimanfaatkan oleh PDAM khususnya. Nah, jadi memang kondisi Kali Bekasi ini memang bisa dikatakan ini pun juga sangat-sangat mengkhawatirkan karena memang di wilayah kawasan hulu yang notabene sekarang itu sudah banyak berdiri industri-industri yang mungkin itu bisa berdampak terhadap tercemarnya air. Nah, itulah yang mungkin salah satu tantangan kita supaya bahwa ketersediaan air baku nantinya ini pun juga bisa betul-betul menjadi perhatian kita. Nah, lalu selanjutnya, tantangan kita itu bahwa memang masih ada perlu kita lakukan terkait masalah penambahan jaringan pipanisasi khususnya. Karena memang ya kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena memang tentunya bahwa kalaupun kita pemerintah terus hanya mengandalkan ketersediaan air di muka di bawah tanah, ya ini pun juga tentunya kan ini sangat-sangat minim sekali, gitu kan? Apalagi melihat dari kondisi saat ini. Nah, tentunya pemerintah pun juga akan memberikan satu upaya ya ini bentuk dari strategi bahwa kita pun juga harus bisa istilahnya memberikan pelayanan ataupun fasilitas tentunya ini supaya bisa mendukung bahwa terkait kebutuhan air bersih ini betul-betul bisa dirasakan oleh semua warga. Karena memang untuk jaringan pipanisasi kita itu memang belum secara luas ini belum tersedia. Karena itu tadi bahwa populasi penduduk kita ini kan setiap tahun ini meningkat gitu kan, bahwa dengan pertambahan penduduk ini pun juga memang kita pun juga harus bisa istilahnya melakukan semacam identifikasi bahwa yang mungkin bisa menjadi perencanaan kita nanti ke depannya supaya bahwa ketersediaan air ini bisa betul-betul bisa masuk ke dalam kawasan yang memang belum tersentuh oleh ketersediaan air bersih. Kira-kira begitu, Pak. Jadi memang setiap program yang direncanakan juga pasti ada saja Pak tantangannya dan tentunya pasti akan dicarikan solusinya seperti apa dan tentunya program tersebut agar tentunya berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan. Nah, mungkin setelah ini saya mau ke Pak Iman nih, karena Pak Iman ini tentunya yang ada di Kelurahan Jatirangga. Berarti ini yang menerima positif langsung. Langsung penerima manfaat. Oke, Pak, aku sih mau tanya terlebih dahulu. Kalau dulu sebelum adanya program ini Manunggal Air ini, kondisi di pemukiman sendiri seperti apa, Pak? Kalau dulu gini Bang Andi ya, karena kebetulan saya warga asli Jatirangga, Keranggan, yang saya rasakan waktu kecil itu pada umumnya masyarakat ini menggunakan sumur gali, Bang Andi. Oke. Jadi seiring dengan kemajuan pembangunan, terus memang faktor alam. Jadi sekarang ini
sumur-sumur gali itu yang sebagian juga udah banyak yang kering. Terus beralih ke pakai mesin-mesin kecil itu yang 125 Pak Komandan. Jadi sekarang itu kalau misalkan ini baru kemarau kurang lebih 1,5 bulan. Jadi udah nggak kuat ngangkat. Jadi udah nggak naik air itu pakai mesin kecil. Jadi program ini kalau menurut saya ini benar-benar tepat guna Pak Kamin. Jadi di tengah kesulitan air muncul program TNI Manunggal Air. Artinya secara manfaatnya ini luar biasa. Kebetulan juga penempatannya ini di rumah adat. Jadi artinya bahwa kebutuhan rumah adat ini memang difungsikan bukan saja untuk pribadi tetapi memang buat warga sekitar. Jadi itu manfaatnya yang sangat terasa sekali Bang Andi. Kemudian kalau dari segi fasilitas dari Manunggal Air ini Pak, apa sih yang sangat berdampak khususnya dari yang sebelumnya belum ada Manunggal Air ini sampai saat ini kan sudah ada dan sudah direalisasikan. Apa Pak yang dirasakan? Dari sisi manfaat yang jelas warga cukup terbantu yang tadinya dengan kesulitan air bersih. Contohnya banyak sekarang masyarakat yang menggunakan beli air galon. Ya, artinya kebetulan kalau untuk air di Jatirangga ini masih layak konsumsi, khususnya memang kebetulan di lingkungan kami yang sekarang dibor ini airnya masih bisa layak dikonsumsi Pak. Jadi ini tentu mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar masyarakat. Tadinya mungkin beli air galon, dengan adanya sumur ini bisa mengurangi beban-beban risiko rumah tangganya. Jadi itu. Jadi secara langsung ini manfaatnya langsung dirasakan betul. Ke masyarakat seperti itu. Iya, betul. Ya. Oke, kemudian ini Pak Iman, tadi kan selain manfaat secara langsung ya dampak ke masyarakat, kemudian apakah dari program ini juga memberikan terhadap kehidupan sosial tentunya bagi masyarakat? Iya, yang jelas pasti yang namanya saya yakin setiap program pemerintah ini punya tujuan yang baik. Ini bersama TNI Manunggal Air dari dampak sosial kemasyarakatan ya memang ini dampaknya juga positif. Artinya kita bisa berbagi karena walaupun keberadaannya memang di lokasi rumah adat di keluarga saya, tetapi secara pemanfaatan kita sampaikan bahwa ini manfaatnya penggunaannya untuk warga sekitar. Jadi bukan untuk konsumsi pribadi. Cuman yang kita sarankan bahwa ini menjadi sarana umum, tentunya bukan dari sisi pemanfaatan saja, tetapi ini kita berkewajiban untuk menjaga, merawat tentang kelangsungan, terutama peralatan-peralatannya, instalasinya. Ini kan perlu dijaga. Bukan berarti begitu dikasih bantuan, tiba-tiba manfaatnya kita maksimalkan secara pemanfaatan, tapi dari sisi perawatan ini diabaikan. Kan tidak seperti itu juga ya, Pak Kasim ya. Oke. Jadi artinya masyarakat sendiri saat ini untuk dari kebutuhan air sendiri sudah ya Pak, sudah tercukupi ya kalau untuk di wilayahnya Pak Iman ini? Alhamdulillah sudah terpenuhi ya. Artinya ini warga sekitar juga kemarin begitu ini, cuman memang untuk fasilitas untuk membawanya ini dia dari rumah bawa ember, ditenteng ke situ, diangkut ke rumah. Pak Kabin, ya jadi ya sementara memanfaatkan peralatan yang ada. Jadi belum disalurkan melalui pipa-pipa ke rumah-rumah. Gitu. Jadi itu pun manfaatnya juga cukup luar biasa, cukup membantu sekali. Mungkin nanti akan secara bertahap juga ya Pak ya nantinya. Nah, saya mau ke Pak Kasdim kembali Pak. Kalau dari target atau harapan dari Kodim 0507 Bekasi terhadap keberlanjutan program Manunggal Air ke depan seperti apa Pak? Harapan kami ke depan tetap berlanjut program tersebut karena dihadapkan dengan kepadatan penduduk tentunya banyak perlu titik air yang harus dikerjakan seperti itu. Semakin banyak titik air untuk sumur bor sehingga meringankan beban pemerintah juga memberikan dampak positif baik sosial maupun ekonomi kepada masyarakat secara luas. Siap.
Nah, kemudian ini juga dari Pemkotnya Pak, kalau dari pemerintah Kota Bekasi sendiri yang diharapkan sinergi dengan TNI AD ini dalam program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang program TNI khususnya Manunggal Air sebetulnya ini bukan satu-satunya program yang dilakukan oleh TNI secara kolaborasi, dalam arti bahwa TNI khususnya Kodim 0507 memang saat ini ada beberapa program yang sudah kita lakukan secara kolaborasi. Ya tentunya bahwa ini adalah jawaban dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah khususnya gitu ya, untuk bisa kita hadir di tengah-tengah mereka. Ya memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memang sudah ada beberapa program yang kita lakukan bersama-sama dengan TNI. Ya antara lain itu kita melakukan program Rutilahu Pak Kasdim ya, ya betul. Rutilahu, di mana bahwa program ini lebih dikhususkan bagi hunian-hunian yang bisa dikatakan itu belum layak huni. Nah inilah yang menjadi salah satu program andalan kita bersama-sama dengan TNI, gitu kan. Nah karena memang berbicara cakupan pelayanan kita pun juga memang pemerintah menyadari bahwa kami pun juga mempunyai keterbatasan dalam arti memberikan pelayanan secara maksimal. Nah dengan kehadiran TNI, ini sangat-sangat bisa istilahnya memberikan tenaga yang baru gitu Pak ya, tenaga yang baru untuk bisa kita istilahnya bersama-sama berkolaborasi untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah selanjutnya harapan kami bahwa ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, karena memang tentunya bahwa nanti ke depannya bahwa pemerintah Kota Bekasi dan juga TNI khususnya Kodim 0507 ini bisa istilahnya melakukan beberapa upaya dan juga perencanaan ke depan apa-apa saja yang menjadi persoalan khususnya menyangkut masalah kebutuhan dasar. Ya kan, ya antara lain itu tadi bahwa di sini kita bisa istilahnya berkolaborasi untuk bisa melakukan program-program yang nantinya ini bisa dirasakan langsung. Ya antara lain itu tadi bahwa TNI dan juga pemerintah Kota Bekasi istilahnya bersatu padu ya untuk bisa kita memberikan pelayanan terkait masalah air bersih. Nah lalu selanjutnya juga terkait masalah perbaikan rumah. Betul. Nah mungkin saja ke depan nanti kita dengan TNI ini bisa melakukan satu inovasi gitu kan, inovasi ya supaya terkait masalah pelayanan kebutuhan dasar ini pun juga bisa segera kita jawab di tengah-tengah masyarakat. Baik, seperti itu. Baik ya Pak Andi. Nah, Bapak-bapak ini saya kemarin sudah melakukan meminta tentunya kepada warganet ya karena interaktif kita tentunya ada beberapa masyarakat juga yang menanyakan tentunya di program unggulan di TNI Angkatan Darat ini. Nah mungkin kita akan lihat terlebih dahulu, mungkin nanti bisa ditanggapi secara singkat dari bapak-bapak atau yang langsung mungkin bisa jawab. Oh ini Pak sudah muncul. Ini dari Elis Listiani _ bisakah mengajukan suatu daerah untuk dibantu? Ya, sangat bisa. Dari Pak Kasdim berarti langsung jawab. Bisa berarti ya Pak ya? Dari TNI AD, program Bapak Kasat sangat bisa. Jadi bisa melalui usulan dari bawah, bottom up, ke Babinsa terdekat, Babinsa terkait langsung nanti secara cepat akan langsung ditanggapi oleh TNI AD, dalam hal ini Bapak Kasat nanti langsung bisa memberikan direct perintah untuk segera ditindaklanjuti. Oke. Nah, jawabannya langsung ya dijawab sama Pak Kasdim nih untuk tadi Elis. Oh, ini berikutnya ada lagi pertanyaan dari apa ini? Andeni
Aduh, nama-nama akunnya sekarang luar biasa sekali. Underscore 31 ya. Kita langsung ke pertanyaannya saja. Apakah program Manunggal Air ini kedepannya bisa menjangkau semua wilayah yang kesulitan air? Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa sekali ya dari Pemkot. Ya, karena memang tentunya bahwa TNI ini sebetulnya mempunyai akses yang luas untuk bisa masuk ke dalam satu kawasan yang mungkin ini belum bisa dijangkau oleh pemerintah. Nah, inilah yang mungkin menjadi keuntungan bagi kita sebetulnya pemerintah, karena memang dengan keterbatasan sumber daya gitu kan. Nah, tentunya dengan kehadiran TNI ini tentunya ini bisa menjadi tenaga baru buat kita. Ya, gitu. Ada lagi? Masih ada Pak, satu lagi dari Rasa Kabar. Min, siapa yang bertanggung jawab merawat fasilitasnya? Nah, ini siapa nih yang mungkin Pak Iman? Oke. Tadi yang sudah sampaikan bahwa manfaat bantuan yang kami terima terkait dengan sumur bor, jadi saya sampaikan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan Pak Kadis ya. Tetapi juga kami tentu selaku masyarakat ini berkewajiban untuk menjaga aset-aset pemerintah, dalam hal ini sumur bor, maka kami berkewajiban untuk menjaga, merawat, dan insya Allah kami juga membantu untuk mengedukasi kepada warga sekitar. Dari sisi pemanfaatan, memang pemanfaatan kita bersama untuk warga sekitar, dan begitu juga untuk perawatan juga, ini juga kewajiban masyarakat, kewajiban kami bersama. Kami dari Angkatan Darat pun juga tetap melakukan pendampingan untuk selalu turut serta memelihara fasilitas yang ada. Iya, jadi artinya memang tetap kolaborasi itu tetap dibangun ya Pak ya. Terus. Jadi sama-sama kita merawatnya, menjaga, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Baik, luar biasa, dan tentunya tidak terasa obrolan kita sudah hampir 30 menit ini. Mungkin closing statement terakhir dari masing-masing bapak-bapak, singkat saja mungkin makna dari Manunggal Air sendiri dari Pak Kartim. Dari kami, Kodim 0507 Kota Bekasi mewakili TNI AD, kami berharap program ini betul-betul bisa bermanfaat baik sisi ekonomi, sisi sosial pada masyarakat, dan kami akan terus melakukan pengembangan serta perluasan wilayah dalam rangka menjangkau ke titik-titik terjauh dari masyarakat. Demikian. Kalau Pak An, Ya. Pak Andi, singkat mungkin dari makna dari Manunggal Air sendiri dari pemerintah Kota Bekasi. Ya, baik. Jadi sebagai motivasi kita bersama ya, bahwa sebetulnya program Manunggal Air ini adalah salah satu bentuk program di mana bahwa pemerintah dan juga TNI khususnya yang menyelenggarakan program ini adalah salah satu bentuk jawaban dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat kepada kita, khususnya sebagai aparatur, bahwa bagaimanapun juga kolaborasi dan juga kerjasama ini adalah menjadi jargon kita saat ini, karena di era sekarang itu kita tidak bisa istilahnya melakukan itu sendiri. Nah, inilah nanti bahwa seluruh komponen bangsa ini bersatu padu untuk bisa istilahnya kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Kalau dari Pak Iman, Baik. makna dari Manunggal Air sendiri singkat mungkin. Tentu kami mewakili warga masyarakat Kelurahan Jatirangga khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, dalam hal ini Kodim 0507 Kota Bekasi beserta jajaran pemerintah Kota Bekasi, yang mana pemerintah beserta TNI sudah melakukan langkah cepat dalam hal mengantisipasi krisis air yang berkepanjangan. Semoga bermanfaat buat
warga Jatirangga khususnya, umumnya buat masyarakat Kota Bekasi. Dan baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk 3 narasumber yang luar biasa. Sama-sama. Pak Hakim juga terima kasih, Mas Pak. Andre. Terima kasih kembali. Pak Iwan juga terima kasih, dan sama-sama. tentunya pemirsa juga saya ucapkan terima kasih yang terus bergabung dari awal hingga akhir. Dan sayang sekali tentunya obrolan kita akan berakhir sampai sini, tapi jangan khawatir, tentunya kita masih ada episode-episode selanjutnya. Jadi pemirsa juga jangan kemana-mana dan terus stay di BRTP, tentunya bisa mengakses BRTP di live streaming di www.brtp.co.id atau bisa di channel terestrial di channel 43 UHF. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Tentunya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.